Selamat pagi bagi kita semua, kita bertemu kembali dalam mata kuliah bimbing proposal skripsi 4C. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa yang dipimpin oleh komti atau yang ditugaskan untuk berdoa. Mungkin komti masih berjuang untuk gabung ini. Silakanlah dipilih oleh pengurus untuk berdoa. Kepada Saudara Mustika kami persilahkan. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana ya Tuhan pada pagi hari yang indah ini kami akan melanjutkan proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang tetap memberkati setiap jaringan yang kami gunakan, agar proses pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak dosen kami, kiranya Tuhan yang tetap memberikan hikmat serta kebijaksanaan, serta kesabaran kepada Bapak dosen kami dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang proposal skripsi, artinya latihan membuat proposal skripsi yang akan disampaikan oleh teman kita dari kelompok 2. Tema yang coba kita latih ialah membangun eklesiologi gereja yang kontekstual, ya, yang disusun oleh Angeline, Bob, Dolly, Eno, Gun-Gun, Jonathan, Mike, Mustika, Priscilla, Rotua, Tulus. Dan akan diberi kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan kerja kelompok mereka dengan waktu sekitar 10 sampai 15 sampai 20 menit. Dipersilakan kepada kelompok. Untuk saudara Jonathan, karena tidak bisa buka kamera dan suara, silakan left dulu, baru masuk lagi, supaya bisa suaranya dan kameranya terbuka. Silakan left, baru masuk lagi. Silakan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Boleh kami share, Pak, karena masih dikunci, Pak.
Baik, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang proposal skripsi membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan proposal skripsi dosen pengampu Bapak Ramli Harahap, PTH. Disusun oleh Angelin Paskaria Situmorang, Bob Median Lumban Tobing, Doli L. Simanjuntak, Eno Fawanda Purba, Gunggun Juwita Sinaga, Jonathan Sitorus, Mike Leri Sitepu, Mustika Ginting, Priscila Sembiring, Rotua Lumban Gaul, dan Tulus Salomongan Sinaga. Program Studi Teologi Sekolah Tinggi Teologi STT Abdi Sabda Medan. Membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Pendahuluan. 1.1 latar belakang masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman yang semakin modern ini masih ada saja yang tidak memahami eksistensi daripada gereja. Berbicara mengenai gereja dapat dipahami dari asal katanya, yaitu bahasa Yunani, eklesia, yang berarti orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk bersekutu satu sama lain, terlebih bersekutu dengan Allah dalam Yesus Kristus. Untuk memahami eksistensi gereja, maka perlu dilakukan sebuah pendekatan eklesiologis yang membahas mengenai ajaran gereja. Pada awalnya, istilah eklesiologi digunakan dalam ilmu pengetahuan mengenai gedung gereja dan seputar dekorasinya. Namun pada abad 19, istilah ini sudah dipergunakan dalam memahami eksistensi gereja. Bereksiologi pada dasarnya adalah upaya untuk menjawab atau menggambarkan makna dan tugas panggilan gereja bagi jemaatnya. Karena kata eklesia sendiri memiliki arti perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Di samping itu, maka umat Allah telah diselamatkan ialah untuk memuji dan memuliakan namanya melalui pelayanan di dunia. Pemahaman eklesiologi memberikan kepada gereja landasan teologis, spiritualitas, dan arah dalam upaya membangun jemaat serta menatanya. Sehingga memahami eklesiologi sangatlah penting dalam memperjumpakannya dengan realitas gereja dan konteks yang ada, dan melakukan upaya transformasi bagi gereja. Pada abad 20, perkembangan eklesiologi yang menarik ialah terkait dengan gerakan okumene. Gereja terlibat dalam gerakan ini didorong untuk berpikir mengenai diri sendiri dan dalam menentukan hubungan satu sama lain di kalangan Katolik sendiri. Terkait dengan perkembangan eklesiologi terlihat dengan sikap yang lebih terbuka lagi dengan gereja-gereja lain. Sehingga pada tahun 1910 diadakan konferensi pekabaran Injil sedunia di Skotlandia. Konferensi tersebut menjadi permulaan gerakan penyatuan gereja Protestan. Kemudian juga gereja Ortodoks melibatkan diri. Disebutlah gerakan tersebut gerakan okumenis yang dipakai dalam sejarah gereja untuk menunjukkan gereja sedunia dalam mewujudkan kembali kesan gereja. Dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, akan saya lanjutkan. Ada beberapa aspek terkait dengan gereja, yaitu pertama, aspek gereja sebagai lembaga atau organisasi. Organisasi dipandang perlu oleh Paulus dalam rangka memperlengkapi para anggota gereja dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya para warga gereja dapat melawan tipu muslihat iblis. Tentu gereja sebagai lembaga memiliki perangkat atau struktur kepemimpinan yang disusun dengan visi dan misi yang jelas dalam mempengaruhi langkah gereja. Menurut penulis, dengan dikatakan gereja sebagai lembaga, itu berarti gereja organisasi masyarakat di bidang keagamaan. Tentunya gereja harus dapat memenuhi persyaratan sebagai lembaga di mana gereja berada. Persyaratan tersebut berupa peraturan gereja, sertifikat, dan persyaratan lainnya yang diperlukan pemerintah dalam rangka memperoleh izin dan pengakuan. Gereja juga harus mampu menjalin sebuah kerjasama dengan lembaga lainnya, baik lokal dan internasional. Kedua aspek gereja sebagai persekutuan yang artinya persekutuan dengan Tuhan dalam kuasa roh, dalam kasih dan kepedulian karena Allah telah lebih dahulu mengasihi umat-Nya. Orang-orang yang telah membangun satu tubuh dengan Kristus tentu harus juga membangun satu tubuh dengan berbagai orang dalam iman dan kasih, solidaritas baik suka dan duka. Aspek ketiga adalah gereja sebagai menara Babel. Allah telah memecah bahasa mereka. Jadi bangsa-bangsa ditempa dan dibentuk oleh Allah sendiri sehingga dapat Allah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah telah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah telah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah telah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah telah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah telah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah telah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah telah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, Allah telah memilih bangsa Israel secara khusus untuk memberitakan Injil
menyerahkan nama Allah kepada bangsa-bangsa lain yang kemudian diteruskan oleh gereja. Gereja terbentuk dari umat Allah, mereka menjadi milik Allah. Konsep gereja sebagai umat Allah menekankan inisiatif Allah dengan memilih mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Angelin Pasca. Ya, mungkin saya saja. Ya, baik, saya lanjutkan. Yang berikut, keesaan gereja juga harus tampak dari pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Nah, pelayanan tersebut dapat kita golongkan seperti, pertama, pelayanan yang apostolat, yang berarti utusan atau industri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rasul. Tentu gereja yang rasuli menunjuk pada kesetiaan dan kesesuaian gereja dalam gereja asal-usul, yakni gereja para rasul. Pelayanan gereja bukan hanya dilakukan dengan perkataan, tetapi juga dalam bentuk perbuatan yang nyata. Para rasul harus mengingat tugasnya dalam melayani dan membangun jemaat. Dalam tugas melayani dan membangun jemaat, jabatan bertugas mengatur pelayan dalam jemaat, sehingga segala sesuatu dalam jemaat berfungsi dengan teratur. Sehingga gereja dapat secara optimal melakukan pelayanan di dalam dunia. Dengan kata lain, pembinaan adalah tugas gereja yang hakiki, maka pelayan gereja yang apostolat melakukan tugas pembinaan kepada jemaat, bukan hanya dilakukan pelayan dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Kedua ialah pelayanan yang ibadat, yaitu suatu pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah, dan tidak hanya dalam arti pelayanan kepada sesama. Tidak hanya dari barat dalam rangka membangun oikumene di Asia termasuk Indonesia, terlebih dalam membangun eklesiologi yang kontekstual. Penting mengetahui situasi dan pergumulan di Asia yang tidak dihadapi gereja di barat. Yang pertama itu, berbeda dari Eropa, gereja di Asia sulit untuk bertumbuh pesat. Penyebab utamanya ialah karena di Asia terdapat beberapa agama yang boleh kita lihat, yaitu agama Islam, Buddha, Konghucu, dan Shinto. Bahkan agama ini telah melekat ke dalam kebudayaan setempat yang pada umumnya bersifat kolektivitas atau agama bukan urusan pribadi. Sehingga tidak dapat mudah bagi seseorang yang sudah hidup dalam tatanan religius dan begitu saja beralih ke agama lain secara pribadi. Untuk itu, gereja yang hadir dari luar dan ingin melakukan misi tentu harus menunjukkan sikap yang kontekstual. Yang kedua, Asia merupakan benua terbesar demikian penduduknya. Bahkan merupakan benua yang memiliki tingginya tingkat kemiskinan penduduk dan berada dalam penderitaan. Faktor kemiskinan dan penderitaan itu tidak lain agama itu sendiri yang melegitimasikan kemiskinan dalam membentuk mental masyarakat. Dalam artian agama membuat masyarakat menerima kemiskinan sebagai hal yang wajar dan perlu sebagai pemahaman itu ditemukan dari agama Hindu, dan agama ini sangat berpengaruh juga di Indonesia. Namun faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kemiskinan dan penderitaan adalah penjajahan dari bangsa barat. Dan faktanya, gereja hadir ke Asia bersamaan dengan penjajah ini. Sehingga yang menjadi pertanyaan besar ialah, apakah gereja hadir untuk menolong rakyat Asia keluar dari kemiskinan dan penderitaan itu, atau malah mendukung tindakan penjajah tersebut? Gereja harus menjawab pertanyaan tersebut dalam menunjukkan arti kehadiran gereja di Asia. Yang selanjutnya ditanyakan oleh Angelin, bagian C. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian C. Pada akhir abad ke-19, Asia dilanda nasionalisme yang bersifat anti-barat dan anti-penjajahan. Sikap nasionalisme tersebut diantisipasi gereja secara positif. Dalam artian gereja menampung dan menyalurkannya dalam rangka mewujudkan gereja yang mandiri di bidang daya, dana, teologi. Meskipun demikian, masih banyak pimpinan gereja di Asia yang berasal dari barat tetap mempertahankan kiblat baratnya. Masa nasionalisme ini juga mendorong gereja untuk menemukan identitasnya, sekaligus merumuskan teologi yang kontekstual. Istilah kontekstualisasi ini telah digunakan dalam dunia pendidikan teologi pada dekade akhir pada abad 20. Penekanan utama yang paling digumuli adalah pemahaman mengenai setiap orang Kristen ketika berteologi dalam konteks lingkungan hidupnya secara utuh. Kontekstualisasi tentunya mengarahkan pada pemahaman untuk mencari jawaban agar Injil ditaburkan sehingga mewujudkan keseimbangan. Maka gereja harus menyiapkan sebuah model yang akan dijadikan sebagai landasan normatif dalam perencanaan strategi. Pentingnya dialektika kasih kepada Tuhan dan sesama tercermin dalam dialektika liturgi. Kepemimpinan dan sikap kritis dan terbuka dalam dialog untuk menyikapi tuntutan perubahan dalam kehidupan gereja. Dasar dari teologi kontekstual ialah inkulturasi yang berhubungan dengan pemberdayaan budaya setempat yang relatif tradisional sebagai sarana untuk berkomunikasi tentang kabar sukacita. Tentu teologi yang kontekstual membutuhkan sebuah proses dalam beriman secara budaya
bukan semata-mata membahasakan kebenaran-kebenaran dan keyakinan kodrati dalam paham yang dikenal manusia melalui budaya. Dengan demikian, teologi yang kontekstual bertujuan untuk menemukan makna yang baru atau memperluas makna yang sudah ada dengan tantangan konteks yang baru secara terus-menerus. Kemudian dilanjutkan oleh Baiklah, mungkin akan saya lanjutkan ya bagian yang kedua, yaitu mengenai etiologi Calvin. Etiologi Calvin bukanlah etiologi dalam ruang hampa. Calvin adalah teolog yang sangat kontekstual. Ia mengembangkan etiologinya dalam konteks yang khusus, sekaligus sebagai respons terhadap konteks khusus itu. Seperti eklesiologi Calvin yang bukan etiologi dalam ruang hampa, melainkan teologi yang kontekstual dengan mengembangkan etiologi dalam konteks di mana gereja berada. Dengan demikian, dalam membangun etiologi gereja yang kontekstual tentunya harus menghubungkan dengan situasi kehidupan baik sosial dan kulturnya secara khusus di Asia. Perlu diketahui bahwa gereja lahir di Asia, tepatnya di Palestina, namun pada bagian Asia Timur yang termasuk Indonesia, pada umumnya hasil dari pengkabaran etiologi di Asia, pada umumnya pewarisan dari gereja Barat. Satu besar masalah gereja yang pada umumnya hasil pengkabaran Injil dari Barat membuat ajaran gereja juga pewarisan Barat yang tidak melakukan penyesuaian dengan konteks. Terlebih, kehadiran gereja di Asia bersamaan dengan datangnya penjajah. Maka dalam tulisan ini akan diberikan sebuah pola dalam membangun etiologi gereja yang kontekstual. Kita masuk ke dalam 1.2 yang dilanjutkan oleh teman-teman kami yang lain, yaitu Prof. Putra. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk kepada 1.2, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah sebagian acuan dalam menjawab masalah yang akan diteliti, sehingga penulis tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dari beberapa sumber permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah penulisan proposal skripsi ialah yang kurangnya pemahaman apa dan bagaimana gereja hadir di dunia. Yang kedua, adanya pemahaman bahwa eklesiologi hanyalah membahas mengenai gedung gereja dan dekorasinya. Yang ketiga, adanya pengaruh penginjilan dari Barat sehingga kurangnya eklesiologi yang kontekstual. Yang keempat, kurangnya gereja merupakan kontekstualisasi terlebih dalam pergumulan warganya. 1.3, pembatasan masalah. Agar masalah yang diidentifikasi tidak terlalu luas dalam penulisan seminar proposal ini dan lebih terarah, terlebih juga karena keterbatasan waktu dan daya dalam penulisan bimbingan penulisan proposal, maka diperlukan pembatasan masalah. Seperti yang dikatakan Surakmat bahwa pembatasan masalah diperlukan untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah dan dapat menetapkan lebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk dipecahkan. Oleh sebab itu, penulis membuat pembatasan masalah, yaitu untuk mengetahui dan memahami serta menerapkannya dalam upaya membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Doli. Baik, kita masuk ke dalam 1.4, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan hal yang sentral dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah ini berisikan pertanyaan yang sifatnya singkat, jelas, dan terarah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. Maka rumusan masalah dari proposal skripsi ini adalah apa dan bagaimana eklesiologi. B. Apa saja yang mempengaruhi membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. C. Bagaimana pola membangun eklesiologi yang kontekstual. 1.5 tujuan penelitian. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah di atas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, disusun suatu jawaban, maka yang menjadi tujuan penulisan seminar ini adalah
eklesiologi. B. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi sulitnya membangun eklesiologi yang kontekstual. C. Untuk memahami dan menerapkan pola yang baik dalam membangun eklesiologi yang kontekstual. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudari Priscilla. Baik, saya akan melanjutkannya. Kita masuk ke dalam manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penulisan seminar proposal tersebut, pertama, berdasarkan kajian penulis yang menjadi manfaatnya bagi penulis ialah penulis semakin mengetahui dan memahami apa dan bagaimana eklesiologi gereja. Yang kedua, agar setiap orang yang berperan dan bahagian dari gereja memahami hakikat dan fungsi gereja. Yang ketiga, agar setiap warga gereja memahami identitas dan misi gereja berada di dunia ini. Kita masuk kepada metode penelitian. Suatu tulisan atau karya ilmiah sangat memerlukan suatu metode penulisan untuk dapat menjawab semua permasalahan yang dapat dalam latar belakang masalah. Maka metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan atau library research yang mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan eklesiologi serta mempelajari dan menganalisanya. Baik, bisa dilanjutkan dengan Saudara Ketua. Kami kembalikan. Baik, saya akan melanjutkan 8 sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini mewakili tulisan yang akan menuntun akan membahas yang selanjutnya. Bab 2, membahas utama yang berisi uraian teori kerangka konseptual dan hipotesa dari eklesiologi yang kontekstual, lalu uraian empirik atau hasil penelitian. Bab 3, membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Bab 4, implikasinya bagi gereja masa kini. Bab 5, kesimpulan dan saran. 1.9 daftar pustaka terlampir. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan hasil Terima kasih. kerja kelompoknya. Karena kami dari kelompok 2 telah selesai memaparkan hasil seminar kami Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok yang telah berusaha memberikan presentasi dari hasil kerja kelompok, dan tentu kita akan bersama-sama belajar bagaimana menyusun sebuah proposal dan yang akan bisa kita pertanggungjawabkan secara akademis, baik nanti di depan para dosen, dan itu akan disebut layak untuk disebut sebagai proposal. Dan kita akan diizinkan untuk melakukan penelitian akademis. Itu yang kita latih sekarang dari apa yang telah kita bincangkan, diskusikan selama proses studi kita 1 semester ini. Nah, karenanya kami meminta kepada saudara-saudara yang lain di luar kelompok menolong mereka untuk memahami tugas yang diembankan kepada mereka. Silakan siapa yang memberikan masukan dalam rangka memperkaya kelompok untuk melihat apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka menyusun proposal skripsi dalam secara akademis, ya. Silakan. Silakan memberi masukan. Andri, Pak. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Bolehkah saya selesai? Boleh. Apakah sudah jelas, teman-teman? Sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang sudah berusaha menuliskan proposal ini, ya. Nah, di sini saya ada beberapa kritikan, ya, juga masukan kepada kelompok dalam rangka nanti menulis proposal. Pertama,
Dalam setiap penulisan cover, seharusnya semua hurufnya di bold, sehingga seragam semuanya. Dan ukuran dalam penulisan judul utama itu 18, sub-sub judul itu 14. Kedua, dalam penulisan juga, sebaiknya tidak menggunakan nomor halaman, karena itu khusus dia. Ketiga, mulai dari halaman 2, seharusnya semua sub-sub judul diberikan bold juga, sebagaimana mestinya penulisan karya ilmiah. Keempat, dalam penulisan proposal skripsi, tidak usah lagi membuat judul besar sebelum pendahuluan. Bagian-bagiannya seperti LBM dan seterusnya. Kelima, beberapa kritikan terhadap penulisan proposal skripsi ini. Mari kita lihat dalam latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, sebagaimana sudah kita pelajari, semestinya termaktub 2 hal. Atau 3 hal pun, tapi yang paling umum itu 2 hal, and the same. Das hal itu kan seharusnya. Apa yang diharapkan? Atau apa prinsip? Atau apa pentingnya dari itu? Ini terjadi. Dalam LBM yang ditawarkan oleh penyaji, itu kurang jelas dan masih abstrak. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi masalahnya dan bagaimana harapan ke depan. Tiba-tiba ada tentang ecclesiological fin tanpa ada kaitannya dengan pernyataan sebelumnya. Penyaji hanya fokus kepada kolom atau yang seharusnya itu dan kurangkan dasain tadi. Nah, penyaji fokus kepada jasolen. Itu pun terlalu banyak dan membuat poin berikutnya dalam penulisan poin per poin seharusnya penyaji menggunakan angka Arab sebagaimana dalam pembatasan masalah ini, penyaji kurang melakukan spesifikasi mengenai masalah apa saja yang akan dibahas. Di mana dalam pembatasan yang akan dikaji, supaya dalam pembahasan skripsi nantinya tidak merembes kemana-mana. Kemudian rumusan masalah. Pada poin A, saya rasa itu bukan rumusan masalah. Perihal apa dan bagaimana eklesiologi itu, pembaca bisa saja membacanya di buku-buku atau artikel yang ada. Karena perihal eklesiologi ini pun merupakan hal yang umum masih, kan begitu. Ini bukan masalah menurut saya. Nah, diklik di Google saja pun sudah dapat. Nah, namun dalam rumusan masalah itu bukan mempertanyakan bagaimana pengertian suatu objek. Dalam hal ini eklesiologi ya. Namun masalah apa yang termaktub di dalamnya. Itulah yang dipertanyakan. Misalkan, mengapa gereja tidak mengupayakan membangun eklesiologi yang kontekstual? Atau apa saja faktor penyebab gereja tidak serius memperhatikan eklesiologinya? Begitu. Jadi ada nanti, itu dijawab dalam bab 3 dan bab 4. Dalam pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah itu, dalam skripsi. Nah, kemudian manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian itu, baik itu tujuan dan manfaat itu, yang saya lihat ya, kurang sejalan sama sekali. Dengan kata lain, isi dari tujuan dan manfaat itu ada sedikit berbeda. Khusus dalam poin B dan C, kalau penyaji lihat sendiri. Dan mengenai manfaat itu ditujukan kepada jemaat dan gereja itu sendiri. Bukan kepada mahasiswanya, kepada gereja dan jemaat itu sendiri. Kemudian metode penelitian. Penyaji menuliskan metode penelitian dalam makalahnya. Melainkan seharusnya dituliskan metodologi penelitian, bukan metode penelitian. Sudah berulang kali Bapak dosen mengatakan itu kepada kita ya. Kemudian penyaji tidak mencantumkan metode apa yang digunakan. Apakah kuantitatif atau kualitatif. Di mana dalam penulisan setiap sabda, umumnya kita hanya menggunakan 2 metode, walaupun ada satu lagi metode, yaitu metode campuran, tapi paling umumnya ada 2. Apakah itu kuantitatif, itu bersifat angket, buku, jurnal, dan kualitatif, itu bersifat wawancara, library research, dan buku-buku jurnal dan lain. Nah, kemudian sistematika penulisan dalam bab 2 yang penyaji tuliskan, penyaji ada membuat hipotesa. Itu tergantung metodologi apa yang digunakan oleh penyaji. Jika penyaji menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, namun jika penyaji menggunakan metodologi kualitatif,
tidak ada tidak perlu hipotesa. Nah, metodologi kualitatif itu masih bersifat nihilisme, alias berangkat dari ketiadaan. Maka tidak mungkin ada hipotesa. Sedangkan kuantitatif bersifat positivisme. Ada dugaan sementara dari objek penelitian. Kebenaran sudah ada, sehingga membutuhkan jawaban dari sampel ataupun dari narasumber. Nah, yang terakhir, daftar pustaka, penyaji sangat minim menggunakan jurnal, padahal dicari di dalam Google atau jurnal elektronik, atau juga jurnal cetak yang ada di perpustakaan. Itu banyak. Banyak yang membahas mengenai gereja dan eksistensinya, dan tentu mengenai eklesiologi juga banyak dalam jurnal atau dalam artikel juga bisa, atau bahkan juga perpustakaan juga banyak itu. Kemudian sumber jurnal penyaji, sumber buku penyaji masih belum memenuhi persyaratan dan ketentuan, yang dimana seharusnya dalam proposal itu harus ada 25 buku, dan 2-4 buku itu bahasa Inggris. Namun yang saya lihat, penyaji hanya menggunakan 17 buku, 16 buku bahasa Indonesia, dan 1 buku bahasa Inggris. Nah, kalau penyaji menganggap kamus dan buku itu sama, kalau saya tidak. Memang dalam daftar pustaka itu antara kamus teologi, kamus Inggris Indonesia teologi, itu kamus bukan buku, begitu. Itu harus dibedakan. Ada tempat khususnya. Maka setiap kamus itu tidak dikategorikan buku-buku, melainkan itu terpisah dari buku. Hanya itu saja mungkin tanggapan ataupun kritikan dari saya kepada penyaji, kiranya dapat diterima atau juga ditanggapi kembali, saya kembalikan kepada Bapak dosen. Baik, terima kasih atas respon Andi Vincent Sinaga, sudah cukup jelas dan mendalam ya. Artinya kritikan-kritikan atau masukan yang disampaikan oleh Andi menambah perbaikan buat kelompok. Kemudian dari kolom chat juga sudah disampaikan oleh Chris Natal tentang masukannya, kemudian ada pertanyaannya. Karena itu kami beri kesempatan kepada kelompok untuk memberi respon terhadap masukan yang diberikan oleh Andri Vincent dan saudara Chris Natal. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Yang pertama menanggapi saudara Andri Vincent, kami mengucapkan terima kasih atas beberapa masukannya kepada kami dalam rangka memperbaiki simulasi proposal skripsi ini. Yang pertama itu tadi mengenai buku. Kami tentu mengakui ada kekurangan buku. Ya. Namun yang perlu kami beritahukan kembali, kami di sana mengenai tidak menyatukan mana sumber kamus dan sumber buku. Ya. Kami buat di sana sumber kamus di sana. Ya. Jadi mohon diperhatikan karena tadi saudara mengatakan itu kan yang kami buat itu. Berikutnya mengenai di pendahuluan tadi, saudara mengatakan tidak usah membuat lagi di atasnya karena pembicaraan kita dengan Bapak dosen. Diperbaikan juga sudah ada di perbaikan kelompok 1 juga itu dijelaskan Bapak dosen. Tidak perlu membuat bab 1 dalam seminar proposal skripsi, tetapi judul saja dibuat. Nah itu. Lalu yang kedua juga perlu kami tanggapi pernyataan di Vincent tadi mengenai identifikasi masalah, mengenai pembatasan masalah. Nah, di sana kami sudah mengatakan kami batasi yaitu dalam mengetahui dan memahami serta menerapkan bagaimana membangun eklesiologi yang kontekstual. Jadi kami batasannya hanya bisa dalam mengetahui dan memahami serta menerapkannya. Nah, lalu yang dalam masalah. Jadi saudara mengatakan bagaimana eklesiologi itu bukan sebuah masalah. Nah, mungkin pola dalam menyusun yang di pikiran kami dengan Andri Vincent tentu berbeda. Di sana tadi kami dalam latar belakang masalah kami sudah mencantumkan banyak pemahaman pada saat ini gereja eklesiologi itu hanya dipahami hanya sekedar gedung dan dekorasinya saja. Nah, itu yang dipahami sehingga kami juga membuat hal itu. Karena kami juga menemukannya dalam penelitian kami, dalam penelitian buku-buku yang kami baca. Sehingga kami cantumkan demikian. Lalu yang berikut, dalam tujuan dan manfaat penelitian, perlu juga dalam
aturan penulisan kan di sana jumlahnya harus sama, yaitu antara tujuan dan manfaat penelitian itu harus jumlahnya sama. Poin itu, kalau dalam tujuan itu 3, maka dalam manfaatnya juga harus 3. Jadi itu yang kami baca dalam aturan penulisan. Lalu yang berikutnya, mengenai latar belakang masalah tadi, dikatakan belum spesifik ya. Ya, dalam rangka pola pikir kami dalam menyusun ini, yaitu ya kami tidak membuat dalam khususnya Indonesia ini, tidak. Tapi kami melihat latar belakang masalahnya sebagaimana penginjilan itu seperti di Asia ini, pergumulan di Asia ini yang kurang kontekstual. Yaitu yang kami buat latar belakang masalahnya. Yang kurang kontekstual dalam artian masih menganut dari kebarat-baratan. Sehingga kurang seperti tadi, sebuah pergumulan di Asia yaitu adanya kemiskinan dan penderitaan. Ya, artinya juga latar belakang masalahnya itu terjadinya penderitaan dan kemiskinan itu tidak terlepas juga dari sebuah penjajahan, dan yang faktanya gereja hadir bersamaan dengan para penjajah itu. Nah, itu juga menjadi sebuah masalah, kan? Apakah gereja turut mendukung penjajahan bangsa Barat atau ingin memberikan sebuah arti kehadiran gereja itu hadir di gereja Asia? Mungkin itu sedikit untuk menangkap beberapa pernyataan dari Andrew Vincent. Selanjutnya di konteks yang lain. Baik, terima kasih kepada Saudara Jonathan. Saya juga berterima kasih tadi kepada Saudara Andrew Vincent yang mungkin sudah membuat sebagian koreksi, dan juga sebagian juga ada yang perlu kami jawab seperti tadi. Mengapa tidak mengambil kepada kita gereja kesukuan? Kita kembali kepada tadi judul kita, membangun eklesia gereja yang kontekstual. Makanya kami ambil melalui pencarian kami buat melalui Asia tadi mungkin ya. Karena jika dibuat tadi mengapa eksiologi gereja GKPS yang kontekstual, itu mungkin bisa kita bahas langsung karena di sini gerejanya masih secara umum. Yang kedua, pada latar belakang masalah mungkin tadi ya belum signifikan. Nah, di sini juga setelah dibuat Saudara Jonathan juga tadi juga pada yang kontekstualisasi ini adalah pemahaman bagaimana mengenai setiap orang Kristen ketika berteologi dalam konteks lingkungan hidupnya, yang dimana dasarnya itu kepada inkulturasi yang berhubungan dengan pemberdayaan budaya setempat yang relatif tradisional sebagai sarana untuk berkomunikasi. Mungkin itu untuk Saudara Vincent tadi. Dan kepada pertanyaan Saudara Chris Natal, apakah catatan kaki di daftar pustaka sudah menggunakan aplikasi Mendeley? Untuk ini masih sebagiannya, belum semua. Sebab kami juga akan mengumpulkan satu-satu sama yang lain, masih berbeda mengerjakan. Tidak semua. Terima kasih. Ya, silakan. Baik. Ada yang baik. Ya, kembali kami menanggapi dari Andrew Vincent, yaitu dalam identifikasi nomor 4, dalam identifikasi masalah tidak semua berada dalam LPM, seperti kelompok mengatakan bahwa adanya pergumulan masyarakat. Ya, mungkin saudara belum membaca paper kami sehingga mengatakan tidak ada di LPM-nya. Di LPM itu kan ada pergumulan masyarakat tadi mengenai seperti penderitaan dan kemiskinan tadi. Itu kan sebuah pergumulan itu. Pergumulan juga banyaknya budaya yang dihilangkan, seperti datangnya bangsa Barat tadi, seperti kurangnya atau memberdayakan ya masyarakat setempat, ya, atau bahkan bangsa pribumi. Nah, itu mungkin itu sudah ada. Lalu yang ketiga mengenai akan perbaikinya kami sudah membuat. Mungkin yang lain menambahi. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditambahi oleh kelompok. Semua kelompok harus memberi respon ya, karena ini kajian bersama. Kalau tidak ada responnya berarti tidak dikerjakan bersama-sama. Silakan. Yang lain, banyak sekali anggota kelompok ini. Ini belajar ya, ini sambil belajar, saudara-saudara sambil belajar mempertahankan proposalmu. Nanti dalam ujian proposalmu kamu yang ngomong, bukan orang lain. Silakan. Ya, baik. Di sini kami akan menanggapi saran-saran ataupun masukan dari Saudara Andrew Vincent yang mengenai metodologi penelitiannya. Di situ telah dijelaskan oleh Saudara Vincent bahwa ada 2 metode penelitian yang digunakan oleh SLT Abdi Sabda, yaitu kualitatif
dan kuantitatif. Jadi di sini ya kami memang tidak mencantumkan, tapi kami menggunakan metode kualitatif yang dimana itu pengumpulan datanya melalui jurnal, yaitu secara library research. Ya, mungkin dijawab oleh teman-teman kami yang lain. Ya, sedikit menambahi. Ya, karena sudah rata-rata dijawab oleh teman-teman yang lain. Terima kasih juga kami ucapkan buat teman-teman yang sudah memberikan masukan serta tambahan untuk memperbaiki paper kami ini. Yang pertama, memang ada rasa kesulitan secara khusus bagi kami kelompok ya, karena mengerjakannya kami dibagi-bagi, itu sebenarnya yang membuat kami jadi sulit. Apalagi kalau untuk soal mendelay, memang dari beberapa dari kelompok itu laptopnya nggak bisa kalau untuk di-download aplikasi mendelaynya, jadi kayak Lola jadi lambat gitu. Jadi makanya banyak sih catatan kaki kami ataupun daftar pustaka kami yang tidak kami gunakan mendelay seperti arahan dari Bapak dosen. Itu sebenarnya yang menjadi kelemahan dari paper kami ini. Lalu ada juga memang yang seperti dikatakan Saudara Andri Pincen tadi, di latar belakang yang ukuran fontnya tidak sesuai dengan arahan oleh Bapak dosen, yang seharusnya judul itu 18 dan subjudul itu 14, itu akan kami perbaiki nanti. Mungkin ditambah oleh teman-teman yang lain. Saya akan menambahi tentang sebelumnya terima kasih atas tambahan dari Saudara Krisna Atal, yaitu yang dimana dalam kritikannya ini masih ada pengalaman. Mungkin salah satu contoh yang seharusnya tulisannya itu hampa, tetapi yang kami buat di sini yaitu hamapa. Seperti yang dikatakan daripada Saudari Mustika tadi, karena kesalahan yang ini yang kami lakukan ini terjadi karena dibagi-bagi tugasnya, sehingga mungkin pengaruh adanya dukungan dari laptop kami teman-teman seperti tadi, sehingga dalam daftar pustaka juga yang dikatakan oleh saya sampai sekarang belum bisa juga untuk menaruh mendelay ini, secara menaruh daftar pustaka ini secara mendelay. Terima kasih, mungkin ditambah oleh teman-teman yang lain. Baik, apakah suara saya kedengaran teman-teman? Ya. Oke deh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi mengenai kritik dan saran daripada Saudara Vincent. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok karena ini merupakan masukan yang sangat baik untuk kami ya, untuk perbaikan dalam bahan untuk proposal kami ke depannya. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Krisna untuk masukannya. Di sini kami akan sedikit menanggapi mengenai pertanyaan Krisna yang pertama ya. Apa alasan penyaji membuat di akhir LBM ada etiological thing? Mungkin di sini alasan kami yaitu bahwasannya kami akan sedikit menyinggung nantinya untuk atau melihat perbandingan daripada etiological thing terhadap etiologi dalam latar belakang masalah kami. Dan di sini juga mengenai pernyataan Andri Pincen mengenai pembatasan masalah, kan tentu mungkin dalam membuat sebuah masalah itu kita tidak membahasnya secara keseluruhan, tetapi ada pembatasan sehingga pembatasannya tetapi harus juga secara mendetail, bukan pembatasan harus seluruhnya dibahas, tetapi pada umumnya itu harus dibatasi supaya pembahasan itu juga dapat dapat terdetail dengan baik. Mungkin itu bisa saya tambahin, mungkin bisa ditambahi teman-teman kami yang lain juga. Terima kasih. Baik, saya menanggap sedikit. Terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan kepada dua orang teman-teman telah memberikan tanggapannya, kritik dan sarannya. Nanti akan kami tambahi di dalam perbaikan. Jadi saya akan menanggapi pertanyaan Saudara Krisna yang kedua, apakah catatan kaki dan daftar pustaka sudah menggunakan aplikasi mendelay? Jadi seperti yang dikatakan Saudara Eno tadi, karena kami membagi-bagi kelompok-kelompok, membagi-bagi tugas-tugas untuk mengerjakan sajian ini, jadi kami masih belum semua yang bisa menggunakan aplikasi mendelay di laptopnya masing-masing, seperti laptop saya, apalagi karena laptop saya hanya memiliki RAM 2, jadi laptop saya tidak sanggup untuk menggunakan aplikasi mendelay. Jadi mungkin itu yang membuat kepustakaan di dalam sajian kami
ada yang salah-salah pengetikan atau salah kepustakaan. Terima kasih. Yang lain masih ada yang mau menanggapi? Silakan. Kelompok, anggota kelompok ya. Ya Pak, baik. Saya akan menanggapi sedikit dari kritik dan dari saudara Vincent dan Krisnata yang mana dalam daftar pustaka masuk kesalahan size yang tidak sesuai dengan sehingga tidak konsisten dalam pembuatan size-nya. Mungkin seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara sebelumnya, ini Word dalam laptop masing-masing sehingga beda size-nya. Baru yang kedua, dalam UBM masih saya lihat ada pengertian eksistensi gereja tersebut. UBM ada 3 masalah yang ada dan solusi saya belum melihat pasti masalah yang belum yang ada dalam UBM. Saya mengingatkan hal ini ke depannya supaya dapat memuaskan pasien dan para yang menanggapi oleh teman yang lain. Yang lain silakan. Baik. Baik, kami akan mencoba menanggapi dari pernyataan saudara Vincent tadi tentang metodologi penelitiannya. Berdasarkan yang saudara sarankan tadi, metode yang penelitian yang dipakai oleh kampus kita yaitu metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Dan kami hanya memakai metode kuantitatif. Baik, di sini kami memakai metode kuantitatif berdasarkan ini hanya simulasi dan itu adalah bukti dari metode yang sudah kami pakai. Dan untuk metode kualitatifnya mungkin tidak memadai waktu untuk memakai metode itu. Terima kasih, mungkin ditambahi teman yang lain. Baiklah, kami akan menambahi untuk kritikan dan saran diberikan oleh saudara Andri Vincent dan Krisnata. Untuk kritikan dan saran yang sudah diberikan oleh saudara Andri Vincent dan Krisnata, kami mengucapkan terima kasih. Tapi untuk kritikannya dalam setiap cover dan huruf yang kami sajikan ini dalam sajian kami, mungkin karena ada perbedaan dari laptop dan perbedaan penggabungan, maka dari situ ada beberapa dalam sajian kami yang tidak sama atau tidak konsisten atau tidak memiliki keserupaan dalam bentuk pengetikannya atau dalam bentuk keserupaan hurufnya. Baru dalam penulisan poin per poin yang diberikan oleh yang dikritik oleh saudara Andri Vincent harusnya menggunakan angka bukan huruf-huruf. Kami kelompok akan memperbaikinya. Terima kasih. Selebihnya kami. Oke, share lagi. Baik, terima kasih atas masukannya. Di sini saya ingin menanggapi pertanyaan dari saudara Krisnata Panjaitan. Untuk kritikannya nanti akan kami perbaiki di perbaikan. Dan untuk pertanyaan saudara Krisnata yang pertama itu, apa yang menjadi alasan penyaji membuat di akhir latar belakang ada eklesiologi Calvin. Jadi kami akan menjawab. Jadi dalam bagian di latar belakang ini, kami di sini mencantumkan eklesiologi Calvin, di mana situ kami ingin menunjukkan bagaimana situasi dan pergumulan yang dihadapi oleh gereja-gereja di dalam Barat, sehingga eklesiologi Calvin kami masukkan dalam bagian D di sini untuk menjelaskan bagaimana eklesiologi Calvin adalah eklesiologi dalam ruang dan hampa. Untuk ini kami juga ingin menjelaskan tentang bagaimana pergumulan-pergumulan yang dialami oleh gereja-gereja baik dari Asia maupun dari Eropa, sehingga kami mencantumkan eklesiologi Calvin untuk menjelaskan pergumulan di Eropa khususnya. Mungkin yang bisa kami jawab untuk pertanyaan saudara Krisnata. Oke, baiklah. Semua sudah menjawab kan dari anggota kan? Masih ada yang belum? Sudah semua.
Baik. Sudah semua Pak. Sudah semua Pak. Sudah ya, baiklah. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akan memberikan masukan beberapa catatan terhadap tugas kelompok ini. Saya harus ingatkan bahwa kita ini harus sadar bahwa masih latihan ya. Ini kan belum sungguhan. Ya. Kita hanya ingin berlatih menyusun sebuah proposal yang akan kita coba tampilkan nantinya pada saat kita akan menyampaikan proposal kita pada saat ujian proposal atau mempersiapkan proposal pada saatnya. Tentu pada saat inilah kita mencoba latihan. Kita memberikan masukan, memberikan pandangan, itu dalam rangka mempersiapkan saudara untuk menjadi seorang yang sudah mumpuni. Oke, saya lanjutkan ya. Terputus tadi apa nih? Gimana nih? Nah ini, jadi kita sedang berlatih untuk menyusun sebuah proposal yang akan kita pertanggungjawabkan nanti secara akademis kepada dosen pembimbing atau di depan dosen, sehingga nanti kita disebut layak untuk menulis sebuah skripsi. Nah, dari apa yang disampaikan oleh kelompok, saya memberikan catatan tadi sudah disampaikan oleh saudara Vincent, itu harus di bold. Ya, di bold. Kemudian ini pun nanti harus di bold karena dia judul ya. Ini judul apa? Pokok bahasan di bold. Nah, kemudian nanti perbaikan gunakanlah mendelay ya perbaikannya. Nah, tadi kan alasannya karena tidak bisa bersama sehingga tidak bisa menggunakan mendelay. Oke, tidak apa-apa. Tapi nanti dalam perbaikan tentu akan seorang yang akan memperbaiki. Gunakanlah yang mendelay, program mendelay. Kemudian belum ada daftar isi. Dibuat nanti daftar isi supaya ini menjadi sebuah paper proposal yang baik nanti, daftar isi. Gunakanlah daftar isi yang otomatis itu ya. Kemudian yang berikutnya, apakah ini sudah kelihatan materi saya? Apa yang terlihat di dalam share screen kalian? Apakah Belum, Pak. beda? Belum, Pak. Oh. Sebentar kalau begitu. Tadi kok beda ya yang saya share? Beda, Pak. Beda, Pak. Beda ya. Bentar. Ini sudah kelihatan? Apakah Sudah, Pak. Nah, itu ya, jadi judul tadi harus di bold dan setiap subjudul pun harus di bold. Nah, kemudian tadi daftar isi belum ada dan perbaikannya nanti harus menggunakan mendelay, program mendelay. Sudah bisa kelihatan kan semua ya? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan apa tidak? Halo? Halo? Maaflah, ini terputus-putus. Tidak bisa jalan dengan baik. Sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf ya karena sinyalnya terputus-putus. Apakah suara saya sudah kedengaran? Halo? Apakah suara saya kedengaran?
Halo? Halo? Apakah suara saya kedengaran? Masih putus-putus, Pak. Masih putus-putus. Waduh, memang susah sekali. Tidak bisa dengan jelas mendengar, Pak. Suara Bapak tidak jelas, Pak. Soalnya putus-putus semua, Pak. Putus-putus semua ya. Kalau Mic-nya, Pak. apakah sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah. Wah. Sudah, Pak. Oke. Yang baiklah, Pak, dari yang tadi, Pak. Lebih baik ya. Baik. Ya, inilah sinyal ini. Terkadang tidak bisa kompromi dengan kita. Nah, apakah share screen sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. ya, saya lanjutkan ya. Yang perlu tadi diperbaiki ialah soal perbaikan nanti Mendeley ya, digunakanlah program Mendeley. Kalau tadi alasan karena jarak tidak bisa mempertemukan kalian dalam rangka menyusun laporan, tapi nanti kan dalam rangka perbaikan tidak bisa dikerjakan seseorang. Gunakanlah program Mendeley. Soal buku, saya masuk ke buku dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Vincent, memang bukunya masih 22 ya. 22 buku yang seharusnya nanti proposal itu harusnya 25 buku yang harus disiapkan di luar yang dari internet ya. Baik nanti e-book boleh saja, tapi yang jelas harus dia 25 buku. Dari 25 buku itu harus ada bahasa Inggris. Kalian kan masih satu bahasa Inggris. Tidak apa-apa, ini karena kan masih latihan. Supaya kalian bisa ingat nanti rumus dari sebuah proposal harus ada 25 buku dan 4 buku bahasa Inggris. Nah, soal tadi kamus, tidak ada dipersoalkan apakah kamus itu buku atau tidak. Yang jelas dia buku. Kamus itu kan buku. Bukan artikel, bukan jurnal. Dia buku. Intinya dia buku. Ensiklopedi, kamus, itu buku. Persoalannya nanti dalam penulisan bisa dibuat buku, bisa dibuat kamus, bisa jurnal, internet, dan sebagainya. Itu kan sumber. Nah, yang jelas buku. Dalam aturan kita buku. Tidak dibedakan buku dan kamus. Itu soal daftar pustaka. Nanti pembuatan daftar pustaka pun mulailah dengan menggunakan Mendeley. Nah, saya masuk pada isi. Memang harus seperti yang disampaikan Vincent tadi, belum jelas persoalan akademis dalam pendahuluan. Nah, mulailah cara menyusun latar belakang itu dari yang seharusnya dan yang yang faktual ya. Cara berpikirnya nanti begitu dalam menyusun proposal. Ada kegelisahan kalian itu, ada sebuah kegelisahan atas sebuah masalah akademis. Itu cara membuat latar belakang begitu. Nanti kalian misalnya melihat sebuah persoalan, lalu kalian gelisah, lalu bertanya mengapa begitu ya? Nah, itulah penelitian. Ada persoalan, lalu fakta, lalu timbul pertanyaan. Yang tiga ini aja latar belakang. Ini kegelisahan. Misalnya gini, kalau tadi judulnya membangun eklesiologi yang kontekstual ya, sejatinya ini kan persoalan seharusnya sejatinya gereja harus memiliki sebuah eklesiologi yang kontekstual. Itu kan sejatinya cara berpikirnya, supaya ini kan kita melatih cara berpikir kita yang sistematis supaya nanti bisa menulis sebuah karya-karya ilmiah yang besar. Nah, sejatinya gereja itu memiliki teologi atau eklesiologi yang kontekstual. Eklesiologi yang kontekstual itu adalah cara menggereja sebuah gereja sesuai dengan konteks gereja itu sendiri. Jadi cara menggereja. Nah, cara menggereja itu bagaimana? Nah, apakah dia sudah kontekstual atau tidak? Nah, semisal jika gereja memiliki dasar teologi berdasarkan teologi Lutheran, ya, maka sejatinya eklesiologinya ialah episkopal sinodal.
Nah, jika gereja itu memiliki teologi Calvinis, maka eklesiologinya ialah presbyterial sinodal. Nah, itu sejati, das solemn. Nah, sekarang das sein, fakta di lapangan. Tetapi dalam kenyataannya sekarang, gereja-gereja khususnya di Sumatera Utara, eklesiologi gereja itu tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Ada yang mengaku gereja Lutheran, tetapi menganut presbyterial sinodal. Seharusnya kalau dia gereja Lutheran mengaku Lutheran, kan episkopal sinodal. Jangan ada presbyterial sinodal. Itu kan tidak jelas. Ada yang mengaku Calvinis, tetapi menganut sistem gereja yang episkopal. Kalau dia Calvinis, ya presbyterial aja lah. Jangan lagi pendeta mengambil bagian dalam keputusan gereja. Itu presbyterial, sinodal, Calvinis. Calvinis itu kan majelis yang menentukan perjalanan gereja, bukan pendeta. Tapi kalau Lutheran yang menentukan perjalanan gereja ialah episkopal, pendeta. Tetapi tidak perlu lagi majelis. Kita kan menggunakan semuanya. Berarti tidak jelas, tidak kontekstual. Nah, jadi dengan demikian hal inilah menjadi sebuah permasalahan yang perlu dibahas secara akademis. Sehingga saya menulis skripsi, itulah mencari gereja apa tadi judulnya, membangun eklesiologi gereja yang kontekstual. Lalu setelah itu sudah jelas, ya dasar pemikiran sudah jelas, baru masuklah kita ke identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya apa? Bahwa ada gereja yang tidak memiliki eklesiologi yang kontekstual. Atau gereja eklesiologinya tidak jelas. Itu kan di sini harusnya. Itu faktanya. Baru kalau dibatasi masalah, oke. Baru pertanyaan penelitiannya apa yang kalau seperti yang saya katakan tadi, persoalan yang terjadi, maka pertanyaannya apakah eklesiologi gereja-gereja sudah kontekstual? Kan itu tidak nanti kan? Apakah GKPS sudah kontekstual, HKI sudah kontekstual, HKBP sudah kontekstual atau yang lain? Baru kedua, mengapa gereja-gereja tidak memiliki eklesiologi yang kontekstual? Lalu apa yang harus dilakukan gereja untuk mencapai atau membangun gereja yang kontekstual? Nah, ini contoh ya. Kita hanya akan latihan ini. Supaya nanti ketika saudara-saudara membuat proposal semester depan, kalian sudah mulai terpikir, mulai berpola atau menyusun dengan sistematis. Sehingga nanti ketika dosen membaca, enak gitu loh. Lalu disetujui dan menjadikan skripsi saudara-saudara. Nah, itulah beberapa masukan saya. Soal metodologi tadi sudah jelaskan, pilihlah metodologinya apakah kualitatif atau kuantitatif atau campuran, terserah. Kalau library research itu kan metode atau field research itu metode. Baik kualitatif kuantitatif itu sama, bisa menggunakan field research dan library research. Tapi pilih salah satu pisau bedah untuk menyelesaikan persoalan di atas tadi. Jadi saya tidak suka dengan istilah ini dan ini semua tidak suka saya. Karena ini bukan metodologi, itu metode. Yang dipakai sekarang ini bukan metode, tapi metodologi, metodos. Ilmu yang digunakan menyelesaikan masalah akademis. Jadi ilmu itu ada 3, kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Terserah. Tapi harus dipilih salah satu di situ. Nah, inilah dari saya masukan. Kiranya ini berkenan untuk diperbaiki. Dan ingat, hari ini juga kelompok 1 harus mengirimkan perbaikan sesuai dengan apa yang saya sarankan minggu yang lalu. Demikian ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Saya mohon maaf karena saya sedang di perdagangan, sehingga sinyal tadi terganggu. Karena ada di sini ada pembinaan, maka saya sedang di perdagangan dan sekarang akan menuju Siantar. Salam buat keluarga, silakan Komti untuk memimpin doa atau menyuruh salah seorang dari kita untuk berdoa. Ingat kelompok 3 minggu depan harus dikirim hari ini ya. Silakan. Mungkin Komti
mic, Pak, mic-nya. Oh ya, silakan 6 menit dengan doa. Baik Pak, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas bertahan Tuhan, kami boleh menyelesaikan perkuliahan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kami semua dan juga pada dosen kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi semua ya. Horas, menjujua, jujua. Baik, Pak. Melihat bujur, dia tutupa. Baik, Pak. Horas, Pak.